cek niatnya berbawaslu apa sih. Nah, maka itu kemudian kita rekomendasi untuk kita usulkan ke Sekjen untuk pindah ke Bawaslu. Itu dari sisi input. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo sahabat Bawaslu. Kembali lagi dengan saya Aulia Pertiwi selaku host Lensa Pengawasan Podcast Bawaslu Kota Kendari yang akan menyapa kalian dimanapun berada. Pada episode kali ini, kita telah kedatangan narasumber yang sudah tidak asing lagi, khususnya untuk sahabat Bawaslu di Sulawesi Tenggara, yakni Bapak Dr. Jalaluddin SPD MPD selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat datang Pak. Yes. Apa kabar Pak? Alhamdulillah. Oke Pak, sebelum kita berbicara lebih lanjut nih Pak, boleh sedikit kita sharing ya Pak ya tentang perjalanan singkatnya Bapak hingga mencapai posisi saat ini Pak. Ya, terima kasih Mbak Aulia ya. Iya Pak. Terima kasih Mbak Aulia ya atas iya, kita mulai dari mana? Tapi gini, kalau bekerja pertama rupanya saya di pemantau pemilu. Di tahun 98-99 itu ada AMFREL, ada Forum Rektor, macam-macam pada waktu itu. Saya koordinator subsimpul Forum Rektor Kabupaten Buton, membawahi rektor perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Buton pada waktu itu. Nah, lalu perjalanannya, kenapa saya jadi Forum Rektor? Karena kebetulan waktu itu NIP saya NIP dosen. Tapi perjalanannya kemudian saya ke Pemda, penempatannya di Pemda, lalu masuklah di Dinas Pendidikan, pernah jadi Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, tentang laut-laut, tentang ikan-ikan. Lalu Bawaslu memanggil, ada open bidding di Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, ya kemudian saya yang terpilih dan hampir 5 tahun kurang sedikit menjadi Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu ada kebijakan Bawaslu secara nasional untuk penyegaran di jajaran Kepala Sekretariat Bawaslu, dan sekarang saya ditempatkan di Sulawesi Tenggara. Ada yang menyebutnya pulang kampung. Nah, tetapi itu tepat sebagai kebijakan penyegaran. Itu kira-kira perjalanannya kita di dunia Bawaslu. Berarti lumayan variatif ya Pak perjalanan hidupnya Bapak sampai di posisi saat ini Pak. Ya masih banyak sih, tapi kan itu secara singkatnya Pak ya. Singkatnya saja. Oke. Selanjutnya nih kita akan membahas tentang kesekretariatan Pak sesuai dengan tema kita pada kali ini ya Pak. Boleh sedikit dijelaskan ini Pak, bagaimana tugas dan fungsi sekretariat itu sendiri? Ya, saya kira secara regulasi ya, kita tentu sudah jelas bahwa memberi dukungan teknis dan memberi dukungan administrasi terhadap Bawaslu. Nah, Bawaslu itu siapa? Bawaslu itu ada ketua dan ada anggota. Nah, itu tugas pokok kita, tentang uraiannya itu banyak sekali. Tapi itu menjadi tugas utama dari sekretariat. Oke. Ini kan Pak, mungkin teman-teman atau sahabat Bawaslu ini masih ada yang masih belum paham ada perbedaan antara Kasek dan Korsek nih. Itu boleh dijelaskan sedikit Pak, koordinator kesekretariatan dengan kepala kesekretariatan, atau yang berbentuk satker dan non satker Pak? Dari sisi tugas dan fungsi sama, tapi dari sisi status kelembagaannya yang itu kemudian kita di Bawaslu ada pemberian perbedaan nama. Kalau yang sudah UKM, unit kerja mandiri, dan juga sudah satker, mengelola anggaran sendiri, itu disebut Kasek. Lalu di bawahnya ada struktur kasubag. Nah, di Korsek itu tadi kebetulan masih bersama provinsi yang satkernya itu di provinsi. Jadi perbedaannya status saja,
Tetapi itu juga bagian dari Bawaslu sedang berproses. Ya tentu semua nanti akan jadi kasek. Kasek atau jadi satker gitu ya Pak ya? Ya. Berarti ada proses atau tahapan yang akan dilakukan? Ya tentu berkaitan dengan pemberian jatah dan penganggaran negara. Ada syarat-syarat nggak Pak buat yang non satker untuk bisa menjadi satker sendiri? Iya, syarat pertama bahwa kalau setelah ada jatah ya, jatah yang diberikan ke kita di Bawaslu, selama ini kan kita pahami bersama bahwa memang sekretariat itu paling kurang adalah tidak lagi sewa gitu. Tentu yang paling bagusnya adalah sekretariat sendiri, yaitu hibah dan sumber daya manusia yang ada di dalamnya memenuhi. Itu syarat pokok, yang lainnya syarat tambahan. Oke Pak, berarti di sini apa yang menjadi tantangan dan peluang pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat itu sendiri Pak? Kalau tantangannya tentang sumber daya ya. Dari 6 sumber daya, kalau saya melihatnya yang lebih sedikit harus diseriusi adalah tantangan sumber daya manusia. Nah, di tantangan sumber daya manusia ini ada 2, yaitu kualitasnya dan kuantitasnya. Nanti kita lihat seperti apa kualitas yang diharapkan, seperti apa kuantitas yang diharapkan. Tetapi secara umum kalau di sumber daya manusia ini memang kita masih berhadapan dengan kuantitas, juga kita masih berhadapan dengan peningkatan kualitas. Nah, kalau Bapak sendiri ini melihat secara umum di Bawaslu, khususnya di Sulawesi Tenggara, kita lebih fokus butuh melihat dari kuantitas atau kualitas dulu Pak? Ya mestinya kan bersamaan gitu kan. Iya. Karena sekarang juga penjaminan input, proses pelaksanaan input yang sekarang CPNS kita, P3K kita, dan instrumen semua yang masuk itu pakai instrumen masuk dengan kualitas. Kita tahu sendiri misalnya CPNS kita sekarang itu dengan CAT yang betul-betul berbasis kompetensi, itu kan sebetulnya sudah dilakukan. Cuman kalau Bawaslu karena harus terpenuhinya berbagai jabatan-jabatan, berbagai tugas-tugas dan fungsi yang ada di dalam, memang sisi kualitasnya harus, tetapi percepatannya sebetulnya bisa kuantitas juga. Apa yang terjadi misalnya, kita kekurangan tidak ada yang jadi bendahara di satu titik tertentu. Karena apa? Tidak ada orang. Nah, kita tidak ada misalnya operator A, operator B. Bukan kita tidak bicara kualitas di situ, orangnya pun tidak ada. Sehingga kalau idealnya bersamaan, tapi kalau harus tidak ideal maka runutannya 1-2. Yaitu kuantitas dulu jumlah, nanti ngikut kualitasnya. Saya kira itu. Berarti istilahnya SDM ini kita butuhkan kuantitas, kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari kuantitas yang ada, Pak. Ya, tentu kalau kita bicara strategi ya, strategi pengembangan sumber daya manusia itu kan input, processing, sama output. Betul. Nah, di input itu sebetulnya menginput, memasukkan sampah, di processing seperti apapun sulit jadi emas. Maka kalau dalam pengembangan sumber daya manusia, hati-hatinya kita itu, langkah pertamanya kita itu masuknya itu pakai saringan apa. Nah, kalau saringan yang harus masuk itu adalah emas, insya Allah mudah diprosesing. Nah, pada fase kedua setelah ada di dalam nih kan, setelah ada di dalam, inputnya sudah bagus nih, ternyata masih ada kendala-kendala pengetahuan teknis atau pengetahuan yang memang harus diberikan, itu sudah tidak sulit. Maka processing itu sebetulnya banyak, bukan hanya kita akan bicara diklat, bukan hanya kita akan bicara penyegaran, tapi juga kita akan bicara misalnya promosi. Jadi 4 promosi demosi yang itu dalam teorinya adalah kompensasi, teori kompensasi. Maka yang diberi punishment dan diberi reward itu juga bagian dari peningkatan kualitas. Itu masa pertengahan.
Lalu masih berkaitan, jangan lupa di akhir yang disebut dengan outcome, kadang orang sampai di benefit, itu adalah proses memastikan apa yang tidak dan apa yang terlaksana dengan baik. Yang tidak terlaksana dengan baik, masalahnya di mana? Kembali ke langkah kedua tadi, berarti ada lagi processing tentang misalnya harus disuplai dengan apa, ya pelatihan atau apa, pemagangan atau apa gitu. Itu strateginya. Itu strategi-strategi untuk peningkatan pengelolaan SDM ya Pak? Pengembangan kualitas SDM. Oke. Untuk yang Bapak sendiri lakukan, misalnya selaku Kepala Sekretariat di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara nih Pak, sejauh ini sudah adakah pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk pengembangan dan pengelolaan SDM itu sendiri Pak? Ya tentu di Sulawesi Tenggara kan saya baru 2 bulan nih. Tapi ini kita sudah memulai gitu. Iya Pak, betul. Nah tentu di Sulawesi Tenggara satu input bagi yang ingin pindah berbawaslu sepanjang tidak terlalu kontras latar belakangnya, maka itu kita bicara kuantitas tadi. Artinya semua yang berhajat dengan niat apa, paling kita cek niatnya berbawaslu apa sih. Nah, maka itu kemudian kita rekomendasi untuk kita usulkan ke Sekjen untuk pindah ke Bawaslu. Itu dari sisi input. Dari sisi processing, misalnya peningkatan kapasitasnya, ini juga sudah beberapa kali lewat pleno kita membahas mungkin akan ada yang ditingkatkan dan dorong untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong supaya meningkat kapasitasnya. Kemarin juga kita sampaikan yang mau diklat kita usul dan lain sebagainya. Tidak banyak sebetulnya karena kita ini organisasi vertikal, semua itu akan kemudian kita muarakan dan kita usulkan ke kebijakan yang menjadi penanggung jawabnya, yaitu di pejabat pembina kepegawaian Pak Sekjen. Tetapi ide-ide dasarnya juga itu baik sudah diinstruksikan dari atas maupun lahir dari bawah, itu kita tindak lanjuti. Kalau melihat secara umum Pak, kan tadi Bapak bilang Bapak baru 2 bulan ya Pak di Sulawesi Tenggara. Nah, sejauh Bapak memandang atau melihat nih secara umum di Sulawesi Tenggara, kan kita kota kabupatennya ini ada yang di dalam kota, ada yang harus nyebrang pulau Pak. Itu bagaimana Bapak untuk melakukan pengembangan pengelolaan SDM Pak? Ya sedikit ada tantangannya, karena misalnya orang harus ke Wakatobi dari Buton misalnya, atau orang dari Konawe ke Konawe Kepulauan. Nah, sedikit beda kalau daratan. Ada yang memenuhi syarat untuk kita dorong di Wakatobi dari Buton, itu belum tentu mau. Nah, itu tantangan geografisnya. Termasuk juga nanti, tapi itu kita akan belum bahas tuntas, tapi tantangan kulturalnya juga terus terang ada. Tetapi kita tidak akan bahas di sini. Oke. Nah, dari segi tantangan tersebut nih, menurut Bapak strategi-strategi apa Pak yang bisa diterapkan agar tantangan-tantangan tersebut bisa dilalui Pak? Ya, tadi bahwa ini kan peluang besarnya adalah Bawaslu secara kelembagaan yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu dan pejabat pembina kepegawaian oleh Pak Sekjen, sebetulnya skenario ini sudah ada. Baik merekrut PNS, sekarang lagi P3K, bahkan kita tahu jatah Bawaslu di tahun ini sangat besar, terakomodir teman-teman kita semua. Bahkan teman-teman tadinya yang tenaga pendukung pun ikut terakomodir. Itu kan skenario besar yang dilakukan oleh Bawaslu RI. Yang keliru adalah kalau kebijakan besar ini kita di tingkat provinsi tidak menangkap, karena koridor besarnya sudah ada, kita tinggal melanjutkan dan mengembangkan inovasinya di bawah. Di sisi lain, misalnya itu juga peluang besar. Kita sekarang ada Diklat RI. Nah, itu
apa menjadi ruang processing tadi, dan itu saya lihat dikawal oleh pimpinan RI, kemudian juga dikawal secara kelembagaan oleh kesekjenan. Ada kepala pusat Kapusdiklat Pak Roy. Nah itu juga sekarang sedang dan sudah banyak itu pengembangan kediklatan di situ. Nah kalau pertanyaannya apa yang kita tinggal menangkap, memahami dan menindaklanjuti. Kalau ada yang bisa dikreasikan, diinovasikan di tingkat bawah ya kita juga lakukan. Apakah ada ini Pak untuk bagaimana agar pola antara setiap satker atau setiap kesekretariatan bisa tetap berkolaborasi, bersinergi satu sama lain Pak, tanpa ada yang merasa iri-irian, oh ini sudah satker, ini belum, terus di sekretariat ini kok orangnya sebanyak ini, satker ini cuma segini. Ada nggak Pak tantangan seperti itu? Ya memang sih secara manusiawi kok kerja tugas dan fungsi yang sama, ada status yang berbeda. Betul. Nah, secara manusiawi ada, tetapi kita juga harus bisa memahami bahwa kita semua sedang menuju ke sana. Nah, yang paling menjadi yang kita jaga ini dalam pendekatan kepemimpinan ya, jangan ada ketidakadilan. Misalnya, memang poin Kabupaten A adalah sudah dapat 9. Karena kota Kendari misalnya baru dapat 7, memang yang 9 duluan gitu. Tapi kalau misalnya ini tidak jelas, tidak terbentang dengan baik, maka disitulah awal munculnya distorsi. Jadi keadilan itu yang cara saat memberi scoring itu memang harus terbuka, transparan, dan menjadi bagian dari rasa adil gitu ya. Oke Pak, kita melihat dari sisi SE Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 ya Pak ya. Di sini ada pola hubungan terkait tata kelola kerja dengan pengawasan Pak. Itu bagaimana Bapak melihat hal-hal penting tersebut untuk diperkuat dan diimplementasikan di Bawaslu sendiri? Ya tentu itu bagus ya. Itu hasil pemikiran yang cukup cemerlang dari pimpinan Bawaslu sehingga itu lahir, dan sangat ideal. Tinggal kalau kita lihat apa persoalan yang ada di dalam, satu, kita semua belum membaca dan memahami. Lalu persoalan kedua, ya membaca dan memahami pun saat implementasi kadang-kadang bias. Tetapi itu semua membuat sinergisitas kinerja di lingkungan Bawaslu. Jadi tantangannya tinggal di pelaksanaannya. Kalau saya cermati, misalnya nih, saya ambil satu contoh di SDM, di Kordip SDMO itu adalah mengawal kualitas perencanaan. Nah, seperti apa perencanaan kegiatan Bawaslu itu adalah perencanaan Bawaslu, tidak parsial-parsial. Misalnya kalau tidak sempat ditongkrongi dengan baik dan dijaga oleh divisi yang diamanahi oleh Perbawaslu 3 misalnya nih, begitu juga kita di sekretariat. Kita misalnya tidak tahu posisi kita dalam memberi dukungan teknis dan dukungan administratif, maka itu yang perlu dicermati ulang. Iya. Nah, kalau Bapak sendiri melihat Bawaslu ya Pak, selama Bapak berada di Bawaslu, tadi kan Bapak kurang lebih sudah 5 tahunan di Bawaslu. Sedangkan ini kan Perbawaslu nomor 3 ini hadir di tahun 2022. Berarti kurang lebih sudah jalan 3 tahun Pak. Sejauh ini apakah Bapak melihat Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 ini sudah diimplementasikan atau belum Pak? Ya, sebagian besar kan sudah ya. Sebagian besar sudah. Tapi yang bias itu sebetulnya di tingkatan-tingkatan pelaksananya.
Misalnya Bawaslu kan ada Bawaslu Kabupaten Kota, ada Bawaslu Provinsi. Di tingkatan ini kan ada penanggung jawab masing-masing. Sehingga diplomatis sih sebetulnya jawaban saya, karena itu tergantung oknumnya. Ada yang sangat ideal, ada yang sangat bagus. Lalu di tempat yang berbeda, kenapa tidak ada? Berarti jawabannya oknumnya. Oke. Nah, kalau kita ambil poin pentingnya nih Pak dari Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 ini, hal apa sih yang paling utama yang harus diimplementasikan dari berapa poin atau berapa pasal yang ada di Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 ini Pak? Iya, saya secara umum saja bahwa kalau kita lihat poin besarnya adalah sinergisitas, yang kalau tadinya dengan sudut pandang dan ego sektoral yang berbeda-beda, maka dengan Perbawaslu 3 itu sinergisitas kerja lembaga. Itu poin besarnya toh. Oke Pak, pertanyaan terakhir, apa harapan Bapak selaku Kepala Sekretariat Provinsi Sulawesi Tenggara nih Pak untuk Bawaslu, khususnya di Bawaslu Sulawesi Tenggara ya Pak, yang Bapak bawahi, untuk harapan Bapak untuk pengimplementasian Perbawaslu nomor 3 tahun 2022 ini Pak? Di Sulawesi Tenggara? Iya Pak. Ya. Kalau saya kembali masing-masing memahami tugas dan fungsinya, apalagi secara struktur kerja di Bawaslu itu ada struktur pleno yang lebih tinggi, lalu turun ke ketua dan anggota, lalu turun ke sekretariat. Kalau semua memahami posisi ini, maka itu clear sudah. Sehingga mari kita kembali melihat tugas dan fungsi kita masing-masing disinergikan di dalam pleno itu. Nah, yang kedua, saya boleh tambah satu lagi? Silahkan Pak. Yang kedua adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kompetensi sekretariat, sebetulnya itu adalah titik start awal untuk menjamin kualitas kerja-kerja lembaga Bawaslu, sehingga sekretariat tidak berdiri sendiri atau diposisikan pada posisi marginal. Oke, terima kasih Bapak untuk pencerahannya atau penjelasannya di podcast kali ini. Nah, sahabat Bawaslu, adapun kesimpulan dari podcast kita kali ini yaitu fokus utama pada SE Bawaslu nomor 3 tahun 2022 pada SDM Sekretariat, yaitu memastikan dukungan teknis dan administratif berjalan efektif di semua tingkatan pengawasan pemilu. Yang kedua adalah peran sekretariat berbeda di setiap level. Level pertama itu tingkat provinsi, menekankan koordinasi strategis dan pembinaan ke bawah. Kemudian di tingkat kabupaten atau kota, berfungsi sebagai penghubung antara provinsi dan kecamatan dengan fokus pada distribusi dukungan teknis dan pengelolaan administrasi wilayah. Yang ketiga, tingkat kecamatan berperan langsung mendukung pengawas lapangan, memastikan dokumen dan fasilitas tersedia sesuai standar. Kualifikasi dan kompetensi SDM Sekretariat menjadi kunci mencakup keterampilan administrasi, teknis, dan kemampuan koordinasi lintas tingkatan. Kemudian, tantangan utama yang muncul meliputi beban kerja yang tinggi, keterbatasan kapasitas SDM, serta variasi kebutuhan di tiap wilayah. Yang terakhir, diperlukan mekanisme pembinaan, pelatihan, dan evaluasi secara berkala untuk menjaga kualitas dukungan teknis dan administratif, sehingga implementasi SE ini dapat meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu secara keseluruhan. Sekian dan terima kasih. Salam Bawaslu bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Sampai jumpa di episode podcast Lensa Pengawasan Bawaslu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.